Kanker payudara merupakan penyakit yang disebabkan oleh berkembangnya sel kanker di daerah payudara. Penyakit ini kebanyakan menyerang perempuan. Meski demikian, kanker payudara juga bisa menyerang laki-laki. Kanker payudara mempunyai jumlah penderita terbanyak nomor 2 di dunia dan merupakan penyakit mematikan nomor 5 di dunia. Di Indonesia, kanker payudara merupakan penyebab utama kematian pada wanita. Wanita yang tidak pernah punya anak dan tidak pernah menyusui memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker payudara. Pasalnya, masa menyusui merupakan periode bebas kanker. Selain itu, wanita yang memakai KB hormonal seperti suntik, pil, dan iud memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker payudara. Sebagai bentuk dukungan Breast Cancer Awareness sedunia yang jatuh pada bulan Oktober, setiap tanggal 13 Oktober dikampanyekan No Bra Day atau Hari Tanpa Bra. Kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun 2011 itu mengajak para wanita untuk tidak memakai bra selama 1 hari. Tujuannya untuk mendukung dan memberikan semangat kepada para pengidap kanker payudara di seluruh dunia. Di sisi lain, kampanye No Bra Day juga menuai kritik. Sejumlah orang mempertanyakan manfaat dari kampanye tersebut. Kampanye No Bra Day dinilai sangat seksual dan mendorong wanita untuk menampilkan dada tanpa bra dan tidak akan menyelamatkan siapapun. Iya, pemirsa, untuk topik Lunch Talk hari ini kita akan membahas mengenai payudara bebas kanker. Ya, betul sekali Eliza, karena di bulan Oktober ini bulan disebut-sebut ya, bulan kepedulian terhadap kanker payudara. Kanker payudara, benar, biasanya adalah lambangnya pink nih Gan untuk kanker payudara itu ini. diharapkan semua orang juga mengetahui betul ya sebetulnya mengenai bahaya kanker payudara dan juga melakukan deteksi dini. Kita kemudian akan berbincang-bincang dengan narasumber kami untuk membicarakan lebih lanjut seberapa bahaya dan juga apa upaya-upaya yang perlu dilakukan apabila kita sudah mulai curiga nih ya kalau misalnya terkena dan bagaimana kemudian untuk mencegahnya. Saya akan perkenalkan dulu narasumber yang ada di studio kami. Ada Wakil Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Maya Suharnoko. Ibu Maya, selamat siang. Selamat siang, Bu Maya. Dan juga di sebelahnya ada Dr. Walta Gautama, dokter spesialis bedah konsultan onkologi ya. Ya, selamat siang. Selamat siang, Dr. Walta. Okay. Ya, ini kita kalau membahas mengenai payudara tentunya banyak yang khawatir cewek aja atau wanita aja karena pembunuh nomor 1 payudara rata-rata adalah yang mematikan pada sisi wanitanya aja. Tapi Dok, sebenarnya ini kalau kita lihat bagaimana sih kita mengetahui atau sejak dininya ya seperti apa sih kanker payudara itu? Ya, jadi sama dengan seperti kanker yang lain bahwa untuk mendiagnosa secara dini itu sebenarnya gampang-gampang susah. Untuk tahu bahwa itu kanker payudara, rata-rata orang tahu sebagian besar sudah terlambat. Hampir sama di semua kanker. Nah, yang jadi masalah adalah menemukannya secara dini itu bagaimana gitu kan. Jadi, berkembanglah bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan dan cara yang gampang. Mulai dari bagaimana seorang wanita itu mengenali payudaranya sendiri. Jadi bagaimana dia harus tahu, dia harus paling hafal dengan payudaranya sendiri. Berkembanglah yang namanya pemeriksaan sadari. Periksa payudara sendiri atau periksa payudara mandiri. Dengan teknik-tekniknya, itu kalau di luar negeri di Amerika sana sudah jadi kurikulum. Sedangkan di kita nih kan kalau ditanya yang dewasa lulusan universitas bahkan mungkin kalau ditanya bagaimana teknik periksa payudara sendiri bingung-bingung masih gitu kan. Jadi masih merupakan kampanye para kawan-kawan survivor atau para lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kanker payudara yang memberitahu gitu kan. Jadi itu satu. Jadi mengenali payudaranya sendiri, periksa bagaimana teknik pemeriksaannya. Lalu yang kedua ada yang namanya screening. Screening itu adalah artinya bahwa orang yang tidak mempunyai gejala apa-apa, dia kepingin tahu ada nggak masalah di payudara saya yang akan timbul nantinya. Atau ada nggak kemungkinan kankernya walaupun belum terasa. Nah, itu alat yang bisa membantu banyak adalah mamografi. Cuma yang jadi masalah mamografi ada batasan umurnya. Tidak semua wanita bisa dikerjakan mamografi. Nah, mamografi biasanya paling efektif adalah usia 35 atau 40-an ke atas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana buat yang lebih muda gitu kan. Nah, ini
masih berkembang lagi beberapa penelitian mengenai bagaimana mendiagnosa pada yang muda karena mereka punya sifat yang berbeda juga gitu kan. Nah, sekarang saat ini adalah dengan MRI. Ya, cuma MRI masalahnya tidak bisa dipakai untuk screening. Oke. Nah, dokter, kalau misalnya sekarang usia muda itu ada tidak sih cara-cara yang lebih efektif begitu ya, tanpa harus menggunakan alat-alat canggih dari kedokteran nih? Kayak dari screening. Betul. Paling tidak bisa dilihat secara kasat mata atau paling tidak dirasakan oleh perempuan-perempuan di usia dini. Ya, ada tidak? Ya, makanya itu yang saya bilang tadi. Kalau kita buka website, buka di internet, buka di majalah-majalah atau surat-surat atau buku-buku mengenai keterangan kanker payudara yang ada gambarnya, itu adalah yang sebagian besar sudah terlambat. Misalnya gambarannya seperti kulit jeruk, gambaran seperti kulit jeruk itu adalah tanda bahwa dia sudah stadium 3. Jadi udah nakutin duluan gitu ya. Atau ada luka, ada kemerahan di kulit. Itu juga sama, sudah stadium 3. Jadi kalau dicari gambarnya yang dini, tidak ada, sama seperti payudara normal. Itu makanya cara-caranya adalah sadari, periksa payudara mandiri. Nah, itu gimana Dokter Walter? Sadari itu ada yang bilang bahwa mengangkat tangan lalu melihat atau meraba bagian payudaranya seperti itu, ada benjolan atau seperti apa? Ya, jadi gini, bahwa yang penting adalah setiap wanita tahu mana batas-batas payudaranya. Baik. Jadi kalau saya bilang bahwa batas-batas payudara itu bagian yang atas batasnya adalah kira-kira 2 atau 3 jari di bawah tulang selangka. Jadi di atas sini masih masih payudara. Jadi bukan bagian yang hanya berbentuk stupa yang menonjol. Lalu batas tengah adalah garis tengah. Batas bawah adalah ada garis lingkar setengah lingkaran di bagian bawah payudara. Lalu batas paling luar adalah garis tengah ketiak. Jadi itu semua batas dari payudara. Seluruh batas payudara itu harus diraba secara sistematis. Jadi diraba dengan menggunakan 3 jari. Kita akan tanyakan kepada Bu Maya ya. Kemudian ini sebetulnya seberapa besar saat ini menurut pengamatan dari Yayasan Bu Maya ini melihat kepemahaman orang ini untuk melakukan deteksi dini itu seberapa besar, apakah sudah besar atau masih rendah, dan kemudian bagaimana nanti saya akan tanyakan tanggapan dengan kampanye No Bra Day. Bu Maya nanti kita bahas itu di segmen selanjutnya Bu ya, kita jeda dulu, pemirsa kami akan segera kembali.